Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan guys ya. Nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini seperti biasa aku masih mau ajak teman-teman untuk melihat satu video masih terkait dengan kasus Vina Eki guys ya. Di sini judulnya, bentar guys, coba aku lihat dulu. Oke. Perong preman pasar yang ditakuti kaki tangan. Oke, ini nggak ada sambungannya guys ya, kepotong gitu. Seperti biasa dari Rafaedah TV, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik dan jangan lupa subscribe juga ya. Oke, kita langsung gas ke videonya. Informasi terakhir, bahkan tadi saya ditelepon Mbak dari orang, Peggy Perong itu memang ada. Wow. Informasi terakhir, Peggy Perong ternyata ada. Oke. Peggy Perong memang ada. Alhamdulillah proses pra-peradilan si Peggy Setiawan sudah selesai ya, dan Peggy dinyatakan bebas. Terima kasih juga buat pengacara-pengacara yang sudah membela Peggy Setiawan. Ya, semoga Anda senantiasa selalu diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di saya sih begini ya. Menanggapi hal-hal seperti ini ya, namanya Nagari Konoha gitu. Nagari Konoha. Indonesia ini dijuluki Nagari Konoha sama netizen. Jadi yang saya petik dari kasus Vina ini. Karena saya tuh dari tahun 2016 saya memantau kasus Vina ini gitu ya. Udah lama banget ya. Dulu sempat juga seperti PT saya yang sebelumnya saya sampaikan di akun saya yang satunya. Sebenarnya yang saya ketahui waktu saya di Cirebon, pada waktu tahun 2016 saya sempat di Cirebon, itu ada oknum ceritanya. Oknum petinggi, kita katakan oknum petinggi ya, entah dari Polri, entah dari TNI, entah dari Kejaksaan atau siapapun gitu ya. Nah, intinya tahun 2016 itu ada oknum yang berkoordinasi dengan Bandar Bubuk. Intinya begitu. Kemudian oknum ini berkoordinasi lagi kepada oknum kedua. Nah, oknum kedua berkoordinasi kepada sesama mereka, anggota-anggotanya, oknum keduanya. Kemudian berkoordinasilah kembali ke oknum yang ketiga. Banyak ya? Intinya begitu. Oknum yang ketiga kemudian mengembalikan permasalahan kepada oknum yang kedua. Lalu oknum yang kedua mempercayakan sebagai penghubung antara oknum yang pertama dan kedua di Cirebon, itu namanya Perong. Nah, Perong inilah sebenarnya sebagai oknum yang keempat. Intinya seperti itu. Jadi Perong ini seorang preman pasar yang sangat ditakuti pada waktu itu. Perong gitu ya. Dia juga kelompok geng motor. Nah, artinya si Perong ini mengetahui semua permasalahannya, siapa sebenarnya oknum pertama, oknum kedua, dan oknum ketiga dia tahu. Perong adalah saksi kunci dari kasus Bubuk. Nah, intinya begitu. Kemudian Perong juga memiliki permasalahan lain. Nah, memiliki permasalahan lain tentang kasus Vina. Perong terlibat pembunuhan kasus Vina. Nah, intinya begitu. Lalu kenapa oknum kedua itu banyak diam dan tidak begitu menggubris permasalahan? Perong adalah kaki tangan dari Bandar. Lalu Bandar seketika penyeludupan itu terbongkar di Cirebon, di pelabuhan Cirebon. Lalu Perong yang dekat dengan Bandar, Perong ini kemudian diperintah oleh Bandar untuk menghabisi daripada oknum yang kedua. Di situ. Karena tidak bisa menghabisi oknum yang kedua, Perong menghabisi keluarganya.
Nah, oknum yang kedua. Nah, oknum yang kedua bak makan buah si malakama saat ini. Menangkap Peron melibatkan banyak oknum kedua. Dan nyawanya terancam. Bisa juga pun oknum yang kedua ini masuk penjara. Intinya begitu. Bak makan buah si malakama, maju salah, mundur pun juga salah. Nah, disitulah kenapa Peron ini tidak ditangkap. Nah, itulah sebabnya. Jadi Peron adalah saksi kunci. Disitulah sebenarnya kejadiannya. Oke, berarti dari penjelasannya sampai yang aku post ini begitu guys, ada gitu ya. Jadi ada dua permasalahan berbeda di sini. Jadi yang melakukan kasus Pina adalah yang bernama Peron, oknum yang keempat, ya begitu. Dan Peron melakukan itu juga bersama anggota-anggotanya yang lain, gitu ya. Jadi untuk mengelabui hal-hal ini, nama Peron itu banyak sekali disebar nih. Orang ini namanya Peron, ini Peron, ini Peron. Dan mana sih sebenarnya Peron yang asli? Nah, intinya begitu. Itulah yang harus sekarang ini dipecahkan oleh kuasa-kuasa hukum gitu ya, ataupun juga netizen sekalian. Nah, itulah sebenarnya permasalahannya. Jadi itulah rangkaian permasalahan kasus Pina tersebut. Jadi tidak ada tuh begitu begini itu tidak. Jadi intinya oknum yang keempat sebagai oknum yang penghubung dari oknum kedua itu ya, dari oknum kedua ke bandar. Nah, bandar karena tertangkap, bandar menyuruh oknum yang kedua menyuruh oknum yang ketiga, menyuruh oknum yang keempat, maksud saya si Peron, nah menghabisi oknum yang kedua. Tapi karena tidak dapat menghabisi oknum yang kedua, maka si Peron menghabisi keluarganya dan termasuk si Pina. Wah. Yang juga Ribet guys ya. nggak ikut ada pada waktu itu. Nah, itulah. Jadi itulah kejahatan si Peron. Jadi di sini tuh si Peron ketemu si Peron ini. Nah, itu dia. Sekarang pertanyaannya, apakah ada itu ya aparat penegak hukum ini yang bisa menemukan Peron ini siapa? Nah, intinya begitu. Ya mungkin Susah ya, disinilah guys. nanti yang saya lihat dari apa yang saya adnakan, di situ yang saya lihat bahwa si Peron akan melakukan hal-hal yang setelah ini. Setelah kasus Peggy ini dibebaskan ya, ini ronde kedua sudah dimulai gitu ya. Ada rondenya. Ya mudah-mudahan kasus Pina ini segera terbongkar itu ya. Itulah sebenarnya yang terjadi itu seperti itu di kasus Pina. Itu. Kenapa saya minta untuk diusut ulang? Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan tentang kasus ini. Karena sudah terlalu lama, 2016, 8 tahun berlalu, dan pada saat itu pengusutan tidak ada yang memantau seperti ini setelah film Vina sebelum 7 hari. Walaupun tidak semua cerita di dalam film itu bisa dijadikan landasan hukum, yang kita takutkan adalah tersangka-tersangka yang nama-namanya fiktif. Dan atas pengakuan dari Bapak Rizky Rudiana, itu Rudiana, Kapolsek Cirebon, itu bagus. Tapi mohon maaf Pak, di sini kita turut berduka cita dan prihatin. Itu kenapa kita mengungkapkan kasus ini dengan sebenar-benarnya, ya. Tidak ingin ada intimidasi dari manapun. Seumpamanya memang pelaku adalah anak dari petinggi atau pengusutan yang keliru. Seperti yang Bapak itu ucapkan, bahwasannya netizen Indonesia disuruh untuk tidak mengungkit-ungkit atau tidak mengungkapkannya lagi versi netizen. Menurut saya itu nggak bisa terjadi Pak, ya, karena ini sudah melibatkan banyak orang yang menonton dan menyaksikan kasus ini. Di sini kita berbicara untuk keadilan Vina dan keluarga Vina yang tak ingin dibungkam, yang tak ingin diam-diam saja, yang meminta bantuan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengungkapkan kasus ini. Maka saya meminta semoga kasus ini diusut ulang agar benar-benar jelas, terperhatikan, dan akurat. Terima kasih. Ayo, apakah ada yang berani dan memiliki nyali melakukan tindakan seperti apa yang beliau sampaikan?
karena memang faktanya jelas seperti apa yang beliau sampaikan. Wah, dari video ini kita bisa menangkap adanya yang bernama Peron. Beneran ada gitu maksudnya guys ya. Itu pendapat dari bapak yang pertama di video awal ya. Itu menyatakan bahwa Peron itu ada gitu. Serta penjelasan yang begitu panjang guys ya dari bapak itu. Dijelaskan juga detail-detailnya. Wow, luar biasa. So, kalau menurut kalian gimana nih video yang barusan kita lihat? Coba ketik-ketik di kolom komentar yang membahas bahwa Peron itu beneran ada dan sangat-sangat apa ya, berpengaruh. Ibaratnya itu saksi kunci gitu guys ya. Coba kalau menurut kalian gimana, ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!